Shalom saudara, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara. Saya percaya pada saat ini saudara dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang senantiasa setia dalam hidup kita. Engkau boleh rasakan, engkau boleh nikmati, engkau boleh mengalami penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Penyertaan Tuhan tidak hanya harus kita mengerti, tetapi juga harus kita jalankan dalam hidup ini. Apa artinya penyertaan Tuhan? Di mana kita mengandalkan Tuhan, di mana kita bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, ini yang saya bagikan kepada saudara pada saat ini, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, isi hati Tuhan. Ketika saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini, Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan saudara tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, di dalam sebuah cerita, jadi bukan sebuah perumpamaan ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Nabi Eli ya, pada saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa, tidak ada hujan, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, apa yang terjadi di tanah Israel. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Nabi Eli ya, dia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, utusan Tuhan, the servant of God, ya. Dan dia diajar Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, saya ambil cerita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Demikianlah datang firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Oh haleluya, luar biasa saudara. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan saudara, ini dia yang menjadi poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita. Ayat yang ke 7 ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah saudara, ya, ada waktunya Tuhan mengizinkan atau membawa kita ke dalam satu keadaan, ya, bagaimana kita bisa melihat, ya, Tuhan ingin supaya kita bergantung penuh kepada Dia. Bergantung itu sama dengan atau equal dengan kita mengandalkan Dia. Ya, saat itu Tuhan sudah berfirman kepada hambanya Elia, ya, akan ada satu keadaan di mana tidak akan ada hujan ya pada tahun-tahun ini, ya. Dan kita bisa melihat ya akibatnya, ya, tanah Israel kering, kerontang, tidak ada yang bisa tumbuh, ya, banyak yang mati karena tidak ada makanan. Tetapi lihat saudaraku, Tuhan mengingatkan Elia, pergilah ke daerah di sebelah timur dan tinggallah di tepi sungai Kerit, ya. Ternyata sungai Kerit itu pada saat itu tetap ada airnya. Disitulah Elia sebagai hamba Tuhan, di mana dia belajar untuk bergantung penuh, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dalam masa-masa yang sulit, masa-masa kelaparan, ya. The famine waktu itu begitu luar biasa, dan apa yang terjadi yang luar biasa lagi, Tuhan mengingatkan, aku akan memerintahkan burung-burung gagak. Sudah perhatikan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Tidak hanya memberi engkau makan, ya, tetapi mereka akan datang, ya. Alkitab katakan, ya, pada waktu pagi, pada waktu petang, ya, burung-burung gagak itu membawa tidak hanya roti tapi juga daging. Saudara, luar biasa. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Saudara, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita. Ayat yang ke
17 ayat yang ke-7 itu dalam 1 Raja-Raja dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara, saya merenungkan, ya, pada awalnya Tuhan menyuruh Elia ke tepi sungai Kerit dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan untuk Elia, ya, roti dan daging pada waktu petang, pada waktu pagi, artinya full day, ya, ada breakfast, ada lunch, ada dinner, luar biasa saudaraku. Tetapi Alkitab juga menulis ada waktunya juga tidak ada lagi makanan di tempat itu. Ya, dan itu dibuktikan ketika tidak ada lagi air yang mengalir di tepi sungai Kerit. Yang paling utama dalam hidup ini adalah air. Air berbicara kehidupan. Ya, mungkin dalam beberapa waktu saudara tidak makan, itu masih bisa. Ya, tetapi kalau sudah tidak ada air atau fluid yang masuk dalam tubuh kita, ya, tubuh kita akan hydrated, ya, akan kekurangan air, ya. Dan air itu berbicara tentang kehidupan, tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Yesus juga mengingatkan kita, akulah air hidup. Jadi artinya dalam hidup kita harus terus-menerus bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Yesus. Sebab Dia adalah sumber mata air kita. Dialah the source, Dialah sumbernya. Dia juga mengingatkan kita, ya, bahwa akulah air hidup itu dalam Yohanes 14 ayat yang keempat, ya. Itu luar biasa pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan Elia. Tetapi ada waktunya juga sungai Kerit itu kering. Dan saya percaya burung-burung gagak yang membawa makanan kepada Elia, mereka juga minum dari sungai itu. Dan ketika sungai itu kering, burung-burung itu juga tidak lagi datang membawa makanan. Jadi artinya sungai Kerit itu menjadi sumber, ya, kehidupan untuk Elia dan juga untuk burung-burung itu. Tetapi saudara, ada waktunya juga sumber itu, yaitu sungai Kerit itu juga kering. Saudara, itu waktunya, itu Tuhan izinkan supaya kita tetap, ya, perhatikan saudaraku, kata tetap di sini artinya Tuhan bisa pakai siapapun di dalam kehidupan kita untuk memelihara hidup kita. Tetapi kita harus tahu, ya, bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber. Ya, Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan bisa pakai seperti Tuhan memakai burung gagak itu, tetapi pada waktunya juga, ya, atau boleh saya katakan ada kapasitas, ya, ada capability yang pada saat itulah titik maksimum di mana sungai Kerit tidak lagi bisa memberikan air dan juga burung-burung gagak tidak bisa lagi memberikan makanan dan minuman untuk Elia. Nah, di sini kita belajar, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan, ya, poin yang pertama adalah ada waktunya sumber yang menjadi tempat kita bergantung. Perhatikan, ada waktunya sumber yang menjadi tempat kita bergantung, ya, akan berhenti, ya. Memang itu Tuhan izinkan supaya kita tidak bergantung penuh kepada tempat itu atau di mana kita bergantung selama ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita bergantung kepada manusia, tapi mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Alkitab katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, ya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah, ya. Jadi artinya Dialah sumber berkat kita. Siapa? Tuhan. Amin, saudaraku. Memang Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan bisa pakai company di mana saudara bekerja saat ini. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan tadi kita sudah belajar, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara, membawa roti dan daging buat Elia. Tapi ada waktunya juga burung gagak itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Di situ sudah tidak ada lagi air. Ya, karena saya tadi sudah sharing ulang-ulang bahwa burung gagak itu juga pasti minum air dari sungai Kerit itu. Tidak hanya Elia. Jadi saudara dengar baik, dalam hidup ini, apapun di bawah kolong langit ini, ada waktunya, ya,
mereka atau tempat itu atau di mana kita bergantung selama ini, ada waktunya kapasitasnya akan tiba pada titik yang sudah maksimum. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menolong, untuk memberkati hidupmu. Saudara, betul sekali lagi kita bisa bergantung kepada manusia karena manusia itu dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau mengarahkan kepada kita, jangan taruh pengharapanmu kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, kita akan mengalami perjalanan kita, mungkin bisa turun naik, bisa kita lihat bagaimana Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang belum pernah terjadi atau kita alami. Tapi itu bagus, itu baik, karena Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mau supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, supaya kita tidak harus bergantung penuh kepada tempat itu, kepada di mana kita mendapatkan berkat selama ini. Dan Tuhan sudah ajarkan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, amin saudaraku, kata beberapa waktu menunjukkan tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Perhatikan, tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Kekayaanmu, hartamu, uangmu, apa saja yang kau miliki dalam hidup ini tidak akan bisa selama-lamanya menjamin hidupmu. Akan tiba waktunya. Beberapa waktu lamanya oke. Dalam 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun mungkin bisa. Tapi ada waktunya. Bisa saja terjadi resesi, terjadi inflasi, terjadi sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kalau kita senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan, haleluya, Tuhan mengatakan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itulah sebabnya sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab apa? Hujan tiada turun di negeri itu. Hujan tidak datang dari bawah saudaraku, dari atas. Berbicara atas itu berbicara Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari atas itu baik buat kita. Haleluya. Kemudian yang kedua, ingat saudaraku, jangan takut ketika Tuhan membawa kita kepada hal yang baru. Ketika Tuhan sudah memakai tempat itu, telah memberkati kita di tempat itu. Sekarang tiba waktunya Tuhan membawa lagi kita ke tempat yang lain. Artinya kita sedang dibawa Tuhan ke level yang baru lagi, ke level yang lebih tinggi lagi. Itulah perjalanan iman, supaya kita tidak hanya bergantung kepada tempat itu, kepada orang itu, kepada siapapun, tapi bergantung terus kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai. Tuhan akan menunjukkan kepada kita, dia adalah sumber berkat itu dan dia bisa pakai siapapun. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kita lihat, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ya, seperti tadi Tuhan katakan kepada Elia, diamlah di tepi sungai Kerit. Sekarang dia menyuruh Elia, diamlah, ya, pergilah ke daerah Sidon, diamlah di sana. Perhatikan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini pada masa sulit, pada masa kelaparan. Tidak hanya keadaan yang sudah begitu sulit, sekarang Tuhan berkata kepada Elia, aku telah memerintahkan seorang janda. Tuhan tidak tambahkan, aku telah memerintahkan seorang janda kaya yang masih punya perbendaraan atau simpanan makan buat engkau. Tidak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan hanya bilang, aku telah memerintahkan seorang janda. Dan ini menjadi sebuah satu pertanyaan saya, Pak. Saya yakin dan pasti itu terjadi dalam pikiran Elia. Dia juga seorang manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dia memiliki logik, ya. Mungkin dia katakan this doesn't make sense, tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. But I put my trust in God. Amin, saudaraku. Elia pergi ke daerah Sidon. Sebab dia katakan kepada janda itu ketika dia bertemu. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu dan tampaklah di sana seorang janda. Saudara, ketika dia melihat janda itu, saya yakin secara manusia, oh Tuhan, haleluya, yang dilihat seorang janda yang begitu miskin. Alkitab katakan dia sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Perhatikan baik-baik. Yang dilihat oleh Elia adalah seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Yang dia minta, perhatikan saudaraku, adalah air. Tadi saya sudah katakan, Yesus adalah air kehidupan. Jadi artinya, saudaraku, engkau memiliki iman yang sedikit saja, sekecil apapun. Alkitab sudah katakan, Yesus sendiri mengingatkan kita, bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi ini, engkau telah bisa memundahkan gunung-gunung. Tulisan yang ditulis oleh Alkitab menunjukkan kepada saudara dan saya, Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air, sedikit saja. Sedikit air itu sudah cukup membuktikan bahwa ada kehidupan di situ. Amin, saudaraku. Bila engkau percaya kepada firman Tuhan, sedikit saja imanmu timbul, engkau percaya Tuhan menjadi sumber pemeliharamu, engkau pasti akan selamat. Engkau pasti akan survive. Amin, saudaraku. Dan sesudah itu, ya, perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, Elia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Semuanya yang dia minta serba sedikit. Dia tidak minta banyak. Dia tidak katakan, coba ambil bagiku air. Tidak, tapi dia katakan sedikit air saja. Artinya, bila engkau memiliki iman kepada air hidup itu, sumber hidup itu, kepada Yesus, engkau pasti selamat. Ketika engkau percaya, seperti Elia katakan, cobalah ambil bagiku juga bagiku sepotong saja. Tidak satu whole buns bread atau roti, tapi dia katakan sepotong saja. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Yesus katakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Haleluya. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti selamat. Amin, saudaraku. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, perhatikan, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, perhatikan saudaraku. Janda ini atau wanita ini memiliki bahan untuk membuat roti. Ya, roti kita buat dari tepung, segenggam tepung. Artinya, saudara dengar baik. Ini penting. Ini satu filosofi yang engkau harus miliki dalam hidup ini. Tuhan itu sumber kita. God is our creator. Dialah yang membuat segala sesuatu. Untuk engkau membuat roti, harus ada tepung. Itu bahan utamanya. Untuk engkau mau melihat sebuah mujizat terjadi, untuk engkau mau melihat sebuah roti, harus ada tepung. Artinya apa? Kalau engkau mau melihat mujizat dalam hidupmu, engkau harus memiliki iman kepada Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang menjadikan, katakan menjadikan seluruh alam semesta ini. Amin, saudaraku. Ingat waktu pernikahan di kota Kana, dari air itu Tuhan ubahkan menjadi anggur. Dialah pembuatnya. Amin, saudaraku. Dialah yang membuat roti itu. Dan Elia berkata, janganlah takut. Ya, pulanglah, buatlah seperti engkau katakan. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Ya, memang engkau belum punya roti, tapi ingat, engkau punya sumbernya, engkau punya bahan utamanya, yaitu tepung. Artinya, saudara, untuk engkau melihat mujizat, engkau harus punya iman. Engkau harus punya pondasi, engkau harus punya bahan utamanya. Untuk engkau melihat mujizat, engkau harus punya bahan utamanya. Apa? Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Jadi yang pertama, dengar baik, saudaraku.
Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam hidupmu supaya engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Supaya engkau tidak bergantung kepada sungai Kerit, supaya engkau tidak bergantung kepada burung gagak, tapi engkau bergantung kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika Tuhan memindahkan engkau kepada hal yang baru, kepada the next level, hal yang kedua, dengar baik, supaya engkau tahu Tuhan tidak hanya menjadi sumber berkatmu, supaya engkau terus bergantung kepada Yesus, tetapi hal yang kedua, selama engkau memiliki tepung, perhatikan, selama engkau memiliki tepung, selama engkau memiliki Yesus, jangan takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Karena dialah yang akan membuat, dia yang akan menyatakan, dialah yang akan memproduksi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku, mari kita belajar dari Elia. Jangan bergantung dari sungai Kerit. Jangan bergantung kepada sumber-sumber lain dalam hidup ini. Bergantunglah kepada Yesus. Dan yang kedua, kalau engkau memiliki Yesus, engkau sudah memiliki segalanya. Karena Yesus adalah bahan utamanya. Amin. Haleluya. Itulah sebab Tuhan katakan berhati-hati ya dengan ragi. Ya, Alkitab sudah menulis sedikit ragi akan mengkamiri seluruh adonan, akan mengkamiri tepung itu. Amin, saudaraku. Artinya apa? Hati-hati dengan dosa. Ya, jangan izinkan dosa mengkotori imanmu, pikiranmu. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar imanmu terus bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, jangan takut. Selama engkau memiliki Yesus, keadaan apapun yang engkau alami dalam hidup ini, engkau sudah memiliki Yesus. Dialah sumber yang menjadikan segala sesuatu. Dialah yang membuat roti, karena dia adalah bahan utama untuk membuat roti, tepung itu sendiri. Aku berdoa berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. God bless you all.